warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Kuraini, NIM 2022610077 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview kumpulan cerpen dari Masdar Zainal. Di sini saya memilih cerpen Bapak Menjadi Anjing dan cerita lainnya. Seperti ini cerpen yang saya review. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit biografi tentang penulis cerpen. Masdar Zainal lahir di Madiun pada tanggal 5 Juni 1948. Semasa dia kuliah, dia suka menuliskan prosa dan selain menulis prosa, dia juga gemar menggambar, bercocok tanam, dan memasak. Nah, Masdar Zainal ini sudah menerbitkan beberapa novel, di antaranya novel terbarunya yang berjudul Sawitri dan 7 Pohon Kelahiran. Masdar Zainal ini berkediaman di Nginjo Carlos atau Karangploso, Malang, Jawa Timur. Baik, di sini saya akan memberikan sinopsis dari 5 cerpen yang saya ambil karya Masdar Zainal. Yang pertama yaitu Bapak Menjadi Anjing. Cerpen ini mengisahkan transformasi simbolik seorang ayah yang berubah menjadi hewan dalam tanda kutip anjing, menggambarkan konflik keluarga, delegrasi martabat, dan kritik sosial terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga. Dan yang kedua, ilustrasi keheningan, sebuah cerita yang menyoroti suasana sunyi yang penuh makna, menggambarkan perasaan tertekan atau trauma yang bersembunyi dalam diam, menjadi ilustrasi tentang kesepian dan tidak keberdayaan. Dan yang ketiga yaitu Koma, mengangkat dari tema antara hidup dan mati. Cerpen ini menggambarkan tentang kesadaran seseorang yang berada di dalam keadaan koma, mempertanyakan realitas, eksistensi, dan arti hidup itu sendiri. Dan yang keempat di sini ada Dahlia yang Dingin. Cerita ini menggunakan simbol buah bunga dahlia untuk merepresentasikan hubungan yang beku atau perasaan yang kehilangan kehangatan baik dalam cinta, keluarga maupun kehidupan sosial. Yang kelima ada Mata Ratri. Cerpen ini mengeksplorasi dunia batin tokoh yang bernama Ratri melalui sudut pandang mata atau penglihatan, membuka lapisan makna-makna tersembunyi dalam kehidupan perempuan dan misteri yang menyelimutinya. Baik, selanjutnya masuk kepada gaya penulisan. Gaya penulisan cerpen karya Masdar Zainal di sini bahasanya ini cukup mudah dan sederhana. Sederhana di sini tidak terlalu berbelit-belit ataupun tinggi, sehingga pembaca di sini dapat memahami maksud dalam cerpen di sini, sehingga pembaca bisa memahami makna yang ada di dalam buku cerpen ini. Dan buku ini bisa dibaca semua kalangan, baik anak-anak, dewasa ataupun remaja. Ya, di sini saya akan memberikan tema dan pesan dari kelima judul cerpen karya Masdar Zainal. Di judul yang pertama, temanya itu tentang martabat kekuasaan dalam keluarga. Pesan yang dapat dipetik dari judul yang pertama itu, ketika manusia kehilangan nilai dan kasih sayang dalam keluarga, ia bisa kehilangan kemanusiaannya sendiri. Dan yang kedua, ilustrasi keheningan. Tema ini menceritakan tentang kesepian, trauma, dan komunikasi yang terputus. Pesan di dalam ilustrasi ini, diam tidak selalu berarti kosong. Keheningan seringkali menyimpan teriakan yang tak terdengar. Yang ketiga, koma. Koma ini memberikan tema batas antara hidup dan mati. Kesadaran, eksistensialisme, dan pesan di dalam koma ini dalam
keadaan paling sunyi pun pikiran bisa tetap hidup dan mencari makna. Di judul yang keempat, Dahlia yang Dingin. Nah, tema ini hubungan yang retak dan cinta yang memudar, simbolisme emosional. Pesan di dalam Dahlia yang Dingin ini, keindahan luar tak selalu mencerminkan kehangatan batin. Perasaan bisa membeku meskipun tampak lebih utuh. Di judul yang kelima, Mata Ratri. Nah, tema di dalam Mata Ratri ini perspektif perempuan, rahasia, dan pencarian jati diri. Nah, pesan di dalam Mata Ratri ini melihat dunia dari mata seorang perempuan, membuka lapisan realitas yang sering disembunyikan oleh norma. Baik, di sini kan ada kekurangan dan kelebihan dari cerpen karya Mas Dar Zainal. Di sini kelebihannya satu, bahasa puitis dan kaya imajinasi. Gaya bahasanya yang khas, puitis, dan syarat makna sehingga memberikan kedalaman estetik dan emosional. Yang kedua, simbolik dan filosofis. Ceritanya sering mengandung simbol-simbol dan pemikiran mendalam sehingga mengajak pembaca untuk merenung. Dan yang ketiga, mengangkat realitas sosial. Ia banyak menyoroti sisi gelap kehidupan, ketidakadilan, dan penderitaan manusia dari sudut pandang yang humanis. Dan yang keempat, karakter unik dan kompleks. Tokoh-tokoh seringkali tidak hitam putih, melainkan memiliki konflik batin yang kuat. Itu tadi kelebihan dari cerpen karya Mas Dar Zainal. Di sini saya akan memberikan kekurangan dari cerpen karya Mas Dar Zainal. Yang pertama itu cenderung melankolis dan berat. Beberapa pembaca merasa cerita-ceritanya itu terlalu suram, lambat, atau berat secara emosional. Yang kedua, simbolisme terlalu padat. Penggunaan simbol kadang membuat cerita menjadi kurang dipahami atau sulit dipahami oleh orang awam. Yang ketiga, upload yang tidak konvensional. Beberapa cerpen tidak mengikuti alur naratif tradisional sehingga bisa terasa membingungkan atau tidak selesai atau ceritanya ini gantung. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan cerpen dari Mas Dar Zainal. Ini saya akan memberikan kesan dan pengaruh dari cerpen kepada pembaca. Yang pertama, judul mengenai Bapak Menjadi Anjing. Kesannya di sini nih, judul ini mencolok, provokatif, dan mengejutkan. Pengaruh ini menimbulkan rasa penasaran dan ketidaknyamanan, mengajak pembaca langsung berpikir tentang dehumanisasi, konflik keluarga, dan simbolisme tajam dalam kehidupan sosial. Yang kedua, ilustrasi keheningan. Kesan di sini puitis dan tenang, namun menyimpan banyak kedalaman. Terus pengaruh di sini pembaca membayangkan diam sebagai bahasa emosional yang kuat, sehingga menciptakan atmosfer reflektif dan kontemplatif. Judul yang ketiga yaitu Koma. Kesan di sini singkat namun intens, menimbulkan nuansa kritis dan misterius. Pengaruhnya membangkitkan pertanyaan tentang batas antara hidup dan mati dan mengajak pembaca merenungkan kesadaran dan eksistensi manusia. Yang keempat, Dahlia yang Dingin. Kesannya lembut namun menyimpan rasa duka atau kehilangan. Pengaruh ini memberi kesan keindahan yang membeku, mengundang para pembaca merasakan emosi dingin yang tersembunyi di balik simbol bunga. Yang kelima, Mata Ratri. Kesan ini puitis,
penuh simbol seperti teka-teki. Pengaruh di sini menggugah rasa ingin tahu tentang tokoh Rati, dan matanya bisa berarti pandangan hidup, rahasia, atau trauma, membuat pembaca terlibat dalam pencarian makna yang lebih dalam.